Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisri Nazal Fakarira, biasa dipanggil Nisri atau Ninis, dengan NIM terakhir 15, dengan NIM full 182210015, peserta anggota kelas B1 mata kuliah Mekanika Fluida Universitas Airlangga. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan proyek dan juga jurnal yang telah saya buat, yaitu dengan judul simulasi aliran sungai dengan penghalang melengkung dan kotak. Pendahuluannya, ya, kesempatan kali ini saya akan menjelaskan proyek dan juga jurnal yang telah saya buat, yaitu dengan judul simulasi aliran sungai dengan penghalang melengkung dan kotak. Pendahuluannya yaitu dengan latar belakang aliran sungai itu merupakan proses dinamis yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti topografi, debit air, penghalang alami, dan buatan. Pemahamannya juga sangat penting dalam berbagai aplikasi seperti perencanaan, irigasi, mitigasi banjir, dan konservasi lingkungan. Oleh sebab itu, pemodelan numerik menjadi salah satu metode utama dalam mempelajari dinamika aliran sungai. Dalam jurnal ini dilakukan pemodelan aliran sungai dengan mempertimbangkan dua jenis penghalang, yaitu penghalang melengkung dan juga penghalang kotak-kotak. Kedua penghalang ini merepresentasikan berbagai kondisi alam atau infrastruktur yang dapat mempengaruhi aliran air. Penghalang melengkung sering ditemukan dalam bentuk struktur alami seperti tebing sungai, sedangkan penghalang kotak dapat merepresentasikan bangunan atau bendungan kecil. Dalam jurnal ini dan kasus studi ini, saya menggunakan bahasa pemrograman Python dengan pustaka NumPy dan Matplotlib untuk uh, NumPy-nya. Sungai ini dikendalikan oleh berbagai parameter seperti kecepatan, debit, dan hambatan yang dihasilkan oleh medan aliran. Studi tentang dinamika fluida dalam aliran sungai sering menggunakan metode numerik seperti Computational Fluid Dynamics atau CFD. Lalu ada metode numerik dalam pembayaran fluida itu Finite Difference Method dan Finite Element Method. Itu merupakan dua teknik utama dalam simulasi fluida. Dalam studi ini, metode beda hingga digunakan untuk menyelesaikan persamaan konservasi massa dan momentum dalam aliran sungai. Dan hingga yang bab ketiga itu akan membahas metodologi dalam jurnal ini atau studi kasus ini, yaitu metode yang digunakan itu melibatkan pembuatan model numerik untuk mensimulasikan aliran sungai yang dipengaruhi penghalang bentuk kotak tadi dan pelengkung tadi, yaitu yang pertama pembuatan model penghalangnya itu dua jenis penghalang dibuat untuk mensimulasikan variasi kondisi sungai. Penghalang melengkung dibentuk menggunakan fungsi sinus untuk menciptakan permukaan yang lebih alami, sementara penghalang kotak itu dibentuk menggunakan fungsi piecewise untuk menciptakan bentuk kotak yang lebih seragam atau sama. Lalu simulasi aliran sungainya ini dimodelkan dengan distribusi titik aliran yang tetap pada ketinggian tertentu yang merepresentasikan aliran air di tengah sungai. Dan selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan
implementasi kode programnya. Yang pertama, yang pastinya kita akan import import pustaka atau library-nya yaitu NumPy dan Matplotlib. NumPy sebagai untuk perhitungan numerik seperti biasa dan Matplotlib untuk memvisualisasikan sehingga nanti muncul gambar atau visualisasi di outputnya. Lalu fungsi untuk membuat penghalang melengkungnya ini ada depth generate curve barriers, pakai NP license, license 0, 10, 100 ini untuk membuat array nilai hingga dari 0 sampai 100 sebanyak 10 titik. Dan ini sebenarnya dibuat apa? Bisa dibuat angka berapa aja, cuman kali ini saya membuat dengan angka ini. Lalu ini untuk membuat penghalang kotaknya. eh, ini untuk membuat penghalang kotaknya. Mohon maaf ini sepertinya dikarenakan ada kerusakan Word. Seharusnya ini anggap saja mepet ke barisan sebelumnya. Seperti itu. Ini untuk membuat barisan penghalang, untuk membuat penghalang kotaknya mulai dari sini. Kurang lebih sama, cuman ini menggunakan Piceways. Tadi kan menggunakan fungsi sinus, ini sekarang menggunakan Piceways untuk membuat bentuk kotaknya dengan ketinggian yang berubah-ubah. Nah, ini nilai 5645 itu untuk membuat penghalang atasnya tingginya di berbagai bagian sungainya. Nilai 1201-nya itu untuk penghalang bawah. Jadi ini untuk yang up, ini, nah ini yang untuk up, ini yang lower. Nah, ini untuk eh, mensimulasikan aliran sungainya pakai np.cleanspace untuk posisi alirannya. Terus ini juga memastikan semua titiknya itu berada di ketinggian 3 sehingga bisa melihat bagaimana alirannya itu bergerak. Lalu ini juga untuk fungsinya untuk membuat floatnya sampai hingga ya ini untuk yang up, ini, nah ini yang untuk up, ini yang lower. Nah ini untuk eh, mensimulasikan aliran sungainya pakai np.cleanspace untuk posisi alirannya. Terus ini juga memastikan semua titiknya itu berada di ketinggian 3 sehingga bisa melihat bagaimana alirannya itu bergerak. Lalu ini juga untuk fungsinya untuk membuat floatnya sampai hingga ya ini plt.plot untuk menggambar penghalangnya. Terus plt.fill ini untuk mewarnai area di antara penghalangnya sebagai eh, apa representasi airnya. Lalu, nah ini plt.arrow-nya untuk menggambarkan alirannya pakai erukan panah untuk buat panahnya. Nah ini hanya untuk title, label dan sebagainya hingga akhirnya di show. Lalu ini untuk menjalankan simulasi yang telah kita buat di atas. Lalu ini ada sedikit tambahan untuk eh, seperti teori dari metode numerik yang biasa digunakan, yaitu dari Finite, Finite Difference Method FDM untuk menghitung perubahan ketinggian aliran air. Nah, ini biasanya ada persamaan kontinuitas, seperti yang kita tahu, dengan rumusnya yaitu delta A per delta T plus do Q per do X sama dengan 0. Lalu juga, seperti yang kita tahu juga, persamaan momentum atau
Tapi ini untuk persamaan shallow water. Jadi do Q per do T plus do dari Q kuadrat per A plus G AH per do X sama dengan minus GA do H per do X minus FQ. Dan demikian hingga dan sampailah saya akan membahas dari hasil dan pembahasannya. Untuk analisis dari hasil simulasi yang telah kita buat di atas dari codingannya, setelah simulasi kita memperoleh hasil dalam bentuk perubahan ketinggian air di sepanjang sungai. Nah, itu untuk penghalang melengkungnya menghasilkan perubahan aliran air yang lebih bertahap karena bentuk sinusoidal memungkinkan transisi yang lebih halus antara area yang lebih dangkal dan lebih dalam. Sementara untuk menghalang kotaknya menyebabkan perubahan aliran air yang lebih mendadak atau tiba-tiba sehingga menghasilkan perbedaan ketinggian yang lebih signifikan antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Dan ini adalah hasil simulasinya dari penghalang sungai yang melengkung, yang ini yang menggunakan fungsi sinusoidal tadi, eh, menggunakan saya menggunakan Google Colab, dan ini representasi X-nya sebagai panjang sungai dan representasinya sebagai lebar sungai. Lalu merahnya ini adalah penghalangnya, lalu arrow-nya, panahnya ini sebagai arah dari aliran sungainya. Nah, ini juga untuk yang output dari simulasi aliran sungai di penghalang kotaknya, yaitu seperti ini juga, sama untuk X-nya saya representasikan sebagai panjang sungai dan Y-nya saya representasikan sebagai lebar sungai. Lalu merah-merahnya ya lebih bisa dilihat juga sebagai penghalangnya atas dan bawah, lalu biru-birunya ini atau arrow-nya panahnya sebagai aliran air sungainya ke arah kanan gitu maksudnya. Lalu untuk implikasi hasilnya, studi ini menunjukkan bahwa bentuk penghalang dapat memiliki dampak yang signifikan dalam pengendalian aliran air yang berguna dalam perancangan bendungan dan struktur hidrolik lainnya. Dan untuk kesimpulannya, dalam studi ini dari jurnal yang telah saya buat telah dilakukan simulasi aliran sungai dengan dua jenis penghalang menggunakan metode pemodelan numerik berbasis Python. Hasilnya menunjukkan bahwa bentuk penghalang mempengaruhi pola aliran pola aliran air sungainya. Dengan penghalang melengkung menghasilkan perubahan yang lebih halus dibandingkan penghalang yang dibuat kotak. Model ini dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan struktur sungai dan mitigasi banjir. Dan sarannya yaitu adalah untuk penelitian yang lebih lanjut, model ini dapat diperluas dengan mempertimbangkan faktor seperti kecepatan aliran air, interaksi dengan tanah, dan dampak perubahan iklim. Lalu penelitian lanjutan dapat dan sarannya yaitu adalah untuk penelitian yang lebih lanjut, model ini dapat diperluas dengan mempertimbangkan faktor seperti kecepatan aliran air, interaksi dengan tanah, dan dampak perubahan iklim. Lalu penelitian lanjutan dapat menggunakan metode CFD untuk analisis yang lebih mendalam nantinya. Lalu model ini juga dapat dikembangkan dengan mempertimbangkan variasi kecepatan aliran dan karakteristik sedimen sungainya. Dan yang terakhir ini adalah daftar pustaka yang saya tambahkan sebagai acuan dalam menyusun jurnal ini. Sekian dari saya, penjelasan saya tentang jurnal dan beserta codingannya, karena di dalam jurnal ini sudah ada codingannya tentang simulasi aliran sungai dengan penghalang berbentuk melengkung dan kotak. Yang melengkungnya saya menggunakan fungsi sinusoidal dan kotaknya menggunakan Paceways. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah, kurang, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.